Ya. Oke. Jadi sekarang kita lagi ini ya, lagi situasi yang lagi panas ini adalah perang Israel sama Palestina ya yang kembali berkobar ya sejak awal bulan yang lalu ya. Gara-garanya serangan Hamas dan kegagalan intelijen baik di Israel gitu ya, dan juga kegagalan teknologi mereka, Iron Dome yang kemudian banyak viral di WA ya, katanya ada malaikat itu nangkepin ini nangkepin apa nangkepin rudalnya Palestina, itu bukan malaikat, itu Iron Dome ya. Oke. Ya maaf ya kalau saya share-nya nggak full nanti ya. Nah, wilayah Israel dan Palestina itu milik siapa? Nah, pada zaman Bapak leluhur tentunya kalau kita kefanatikan orang Kristen kebanyakan membela orang-orang Israel gitu ya, bahwa ini adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Ya, kalau orang Kristen biasanya punya kefanatikan sendiri bahwa ini adalah tempat yang diberikan oleh Bapak Abraham kepada orang-orang Israel gitu ya, sehingga kebanyakan kalau perang begini ya yang benar Israel gitu ya. Meskipun ada juga yang berkata bahwa ini adalah perang antara Hamas dengan Israel, bukan Palestina dengan Israel. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, di zaman Bapak leluhur, ternyata Abraham itu sedang mencari tempat yang baru. Kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan 12 ayat 5, sebetulnya yang pergi dari Ur Kasdim pertama adalah bapaknya Abraham, Terah. Terah itu membawa seluruh keluarganya setelah anaknya mati. Anaknya itu namanya Haran, mati di Ur Kasdim. Nah, kemudian dia mencari tempat yang baru dan menyusuri Sungai Efrat, ya, karena tidak mungkin dia itu uh, melewati ini padang Arab ini ya, nggak mungkin karena pada zaman itu nggak ada orang di sini ya, dan nggak ada air, nggak ada kehidupan di sini ya, zaman 2000 tahun sebelum Masehi, zaman bapak-bapak leluhur. Nah, Ur Kasdim itu adalah tempat di mana peradaban itu sangat-sangat tinggi pada saat itu. Mungkin kalau peradaban yang sangat tinggi itu kita bisa bilang kalau sekarang mungkin New York gitu ya. Terus dia mencari suatu tempat, dia hendak pergi ke Kanaan. Nah, zaman itu kan belum ada Google Map, belum ada YouTube. Kayak apa sih Kanaan itu gitu ya? Kok bisa dia kepingin pergi ke Kanaan? Ke pesisir laut di sebelah barat gitu. Dari Teluk ya, daerah Teluk atau daerah pinggir Sungai Efrat. Nah, dia menyusuri sungai, dia berangkat itu menyusuri sungai karena ada kehidupan di tengah-tengah padang gurun itu ya. Kalau jauh dari mata air pasti mereka akan mati gitu. Nah, kemudian sampailah dia satu tempat di Padan Aram, dan kemudian dia membangun di situ, dia berhenti di situ dan dia tidak meneruskan perjalanan. Sangat mungkin Terah adalah orang yang memberi nama Haran kepada tempat itu karena dia teringat akan anaknya yang mati di Ur Kasdim, yang dia tinggal di Ur Kasdim sana. Nah, eh, ketika Terah mati, barulah Abraham melanjutkan perjalanan menuju Kanaan. Nah, ketika sampai ke Kanaan, ternyata Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan tempat, ya. Allah itu membuat janji dengan Abraham, mengikat janji dengan Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham, Allah akan memberikan tanah itu, dan Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, nah tapi ternyata kemudian beberapa kali keturunan Abraham, bahkan Abraham sendiri meninggalkan tempat itu. Ada kelaparan, Abraham pergi ke Mesir dan kemudian kembali lagi ke situ. Ya, dan ketika di situ pun Abraham tidak memiliki tanah itu, walaupun dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian Palestina, nama Palestina juga sering dikaitkan dengan orang Filistin, ya, yang ada di dalam Alkitab. Siapa orang Filistin di dalam Alkitab? Menurut Kitab Kejadian, orang Filistin adalah keturunan Ham. Ya, Kitab Kejadian ini ditulis jauh di zaman pembuangan, di mana ketika orang Israel mempertanyakan tentang belas kasihan Tuhan kepada mereka, dan mereka kemudian menelusuri asal usul mereka. Ya, kemudian dari oral story, dari cerita yang turun temurun dibangunlah sebuah kisah. Maka orang Filistin itu sangat mungkin karena orang Israel adalah keturunan Sem, orang yang diberkati, ya, Alkitab
Alkitab itu pandangan orang Ibrani kuno itu memahami bahwa bangsa-bangsa ini dari tiga anak Nuh gitu ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham itu yang dikutuk, Sem itu yang diberkati. Maka orang Filistin ini kan selalu jadi musuh orang Israel, selalu menyusahkan orang Israel. Maka akhirnya orang Israel menganggap bahwa orang Filistin ini adalah keturunan Ham, ya, sedangkan Abraham adalah keturunan dari Sem. Namun di Yesaya 9 ayat 11, orang Filistin itu disebut Helenas atau orang Helenis, orang yang berbahasa Yunani, orang asing, ya. Kata Filistin sendiri di dalam sejarah di luar Alkitab itu ditemukan dalam tulisan Herodotus, sejarawan Yunani di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, orang Filistin diperkirakan adalah bangsa atau masyarakat laut, yaitu dari Pulau Kreta, ya. Jadi daerah di selatan daripada semenanjung Aegea atau Yunani. Nah, ini ya daerah sini ya, Kreta, orang Kreta daerah sini. Kemungkinan dari sini, ya. Atau disebut di dalam sejarah-sejarah kuno itu adalah orang laut, ya. Mereka kemudian mencari wilayah-wilayah untuk tinggal, ya. Mereka kemudian tinggal di daerah pesisir dari Syam, daerah Syam ini ya, sebelah utara dan selatan bangsa Israel. Nah, orang Filistin ini bukan orang Kanaan, ya. Bukan seperti orang Israel yang budayanya itu seperti orang Kanaan. Kalau dari penggalian arkeologi, bagaimana huruf Israel itu, bagaimana perkembangan hurufnya, bagaimana budayanya, itu sangat mirip dengan orang Kanaan. Sedangkan orang Filistin ini berbeda. Jadi di daerah-daerah orang Filistin, misalnya di daerah Gaza, itu kalau arkeologi menemukan bahwa budaya mereka, keramik-keramik mereka itu berbeda daripada gerabah-gerabah atau keramik-keramik yang dibuat oleh orang Israel. Keramik-keramik mereka itu lebih lebih punya hiasan gitu. Jadi ada khasnya gitu. Nah, kalau orang Israel lebih polos gitu. Itu salah satunya contoh-contohnya gitu. Perbedaan antara orang Filistin dengan orang-orang Kanaan. Nah, makanya dikatakan ini mirip dengan orang-orang laut, yaitu orang-orang yang dari daerah Laut Tengah gitu maksudnya. Nah, kita kembali ke sejarahnya bangsa Israel. Di zaman perunggu, ya menurut Alkitab, ya, ketika keturunan Abraham itu kemudian berkembang, mereka kemudian pergi ke daerah Mesir karena kelaparan di tanah Kanaan. Nah, pada saat itu keturunan Abraham tinggal di Mesir sekitar 430 tahun. Nah, di daerah Kanaan ini orang-orang Amori yang berkuasa, ya. Jadi kita lihat bangsa-bangsa di zaman dulu di tahun 1800 sebelum Masehi, ya. Di zaman perunggu ini adalah kerajaan Mesir, kemudian ini adalah daerah orang Amori. Sementara di atas adalah orang Hitit, ya, orang Het, ya. Nah, di zaman Musa, Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu Kanaan di bawah kekuasaan Mesir. Di bawah kekuasaan Mesir itu bukan berarti orang Mesir ada di sini, tetapi di bawah pemerintahan Mesir, daerah kekuasaan. Yang hidup di situ tentu orang-orang Kanaan, tetapi di bawah kekuasaan Mesir. Jadi wilayah Mesir. Nah, Musa membawa orang Israel memasuki Kanaan. Kalau kita lihat, ada perbedaan antara catatan sejarah di kitab Yosua dengan di kitab Hakim-Hakim. Di kitab Yosua seolah-olah tanah Kanaan itu telah ditaklukkan. Mereka berperang, masuk perang dipimpin oleh Yosua. Ke sana, ke sini, perang ke sana, perang ke sini, perang ke sana, perang ke sini, dan Kanaan sudah ditaklukkan dan dibagi-bagi. Seolah-olah orang Israel semuanya 12 suku itu sudah mendapatkan tempat semuanya. Tetapi kemudian kita lihat kisah yang berbeda di Hakim-Hakim. Ternyata ada suku-suku, bahkan ada suku Dan yang masih mencari tempat. Ya, kalau di hakim-hakim itu mereka itu masuk dengan smooth, bukan dengan peperangan seperti yang digambarkan di kitab Yosua, gitu. Jadi ada perbedaan cara menceritakan bagaimana orang Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Nah, ternyata di Yosua 1 ayat 1 sampai 3, daerah orang Filistin itu belum ditaklukkan. Daerah pesisir pantai ya, daerah kalau sekarang tetap Gaza ya, sampai dari dulu sampai sekarang itu tetap Gaza gitu ya, daerah orang Filistin itu. Nah, kita lihat
Nama Israel itu lahir dari pergumulan Yakub dengan Allah. Ketika Yakub mencuri berkat untuk Esau, Yakub ini kan ketakutan sama Esau dan kemudian dia lari, takut dibunuh sama Esau, kemudian dia lari ke pamannya di Haran. Nah, di Haran dia bekerja sekian belas tahun, tapi tetap miskin. Akhirnya dia menipu pamannya supaya dia kaya. Dan setelah dia kaya, pamannya marah karena hasil kekayaan Yakub adalah hasil penipuan kepada mertuanya gitu kan. Nah, kemudian Yakub mau kabur dari sana, ya. Jadi Yakub ini hidupnya dari tipu ke tipu, tipu ke tipu. Nah, kemudian Yakub kabur dari pamannya dan Yakub mau kembali ke kampung halamannya. Nah, mau kembali ke rumah papanya. Nah, ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia sangat ketakutan. Dan kemudian dia bergumul semalam-malaman, dia memohon perlindungan Allah. Nah, disitulah Allah akhirnya menghancurkan harga diri Yakub. Selama ini Yakub hidup dengan kekuatannya sendiri, selama ini Yakub berjuang dengan kekuatannya sendiri, dia mendapatkan semuanya hasil caranya sendiri, dia mendapatkan berkat dari Ishak, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan istri, mendapatkan apapun juga hasil usahanya sendiri. Tetapi ketika dia harus berhadapan dengan Esau, dosa masa lalunya, dia sangat ketakutan dan dia akhirnya di situ dia bergumul, dia berdoa dengan Allah dan di situ mungkin dia mengalami pertobatan sehingga Allah memberkati dia. Tetapi di situ Allah membuat dia lumpuh, artinya dia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri. Allah pukul dia dan dia menjadi pincang. Dia tidak lagi gagah seperti dulu, bisa lari ke sana, dia bisa lari ke sini, tapi dia menjadi pincang. Dia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Disitulah dia diberi nama Israel. Ya, Israel itu adalah Allah memerintah gitu. Nah, orang Israel memahami bahwa Allah memberikan tanah mereka melalui ke Abraham, gitu ya. Orang Israel memahami bahwa tanah itu diberikan oleh Allah, bukan hasil perjuangan mereka. Nah, kepada Abraham, Allah itu menjanjikan bahwa Abraham itu akan diberkati, namanya menjadi masyhur, Abraham menjadi berkat, dan tetapi kita lihat bahwa Abraham sendiri tidak pernah memiliki tanah itu. Nah, kemudian di Keluaran 19 ayat 5, berkat itu diulang kepada Musa, kepada bangsa Israel. Tetapi dengan perjanjian yang berbeda dengan Abraham. Ya, Abraham perjanjian sunat dan ketaatan Abraham, kemudian kepada Musa itu adalah perjanjian Torah. Ya, kalau mereka berpegang pada perjanjian itu, mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetapi kalau mereka melepaskan perjanjian itu, maka Tuhan akan membuang mereka, menyerahkan mereka, dan Tuhan sendiri menjadi musuh mereka. Nah, kita kembali ke sini. Di zaman Daud dan Salomo, ternyata Daud mencapai puncak kejayaan Israel. Apakah di sini janji Tuhan kepada Abraham atau kepada Musa itu dipenuhi? Mungkin saja, gitu ya. Bahwa Israel menjadi tanah yang bangsa yang besar. Bahkan seperti yang dijanjikan bahwa kekuasaan Daud itu sampai ke Sungai Efrat, betul-betul ke Sungai Efrat di utara sini ya. Di utara sini ini Sungai Efrat. Nah, ini ya Sungai Efrat. Kalau Israel sekarang kan sebetulnya daerah sini aja. Jadi betul-betul daerah Libanon, daerah yang sekarang itu negara Libanon, yang sekarang itu negara Yordania dan Syria, itu dulu di bawah kekuasaan Daud. Bukan berarti suku-suku Israel ada di sana, tapi kerajaan di sana itu takluk kepada Daud, bahkan kepada Salomo. Mereka membayar upeti kepada Salomo karena itu Salomo sangat-sangat kaya. Jadi itu daerah taklukan Daud dan Salomo. Namun sebelum Daud berkuasa, Daud juga pernah berlindung kepada Raja Filistin. Jadi di daerah sini tetap daerah orang Filistin, ya, di daerah sini, daerah Gaza sini. Nah, Israel bersatu dan menjadi bangsa yang berjaya di bawah pemerintahan Salomo dan menaklukkan seluruh daerah ini yang ada garis biru ini ya, di bawah garis biru ini ya. Tahun 1010 sampai 930 sebelum Masehi itulah zaman Daud dan Salomo. Berapa tahun? 80 tahun. 40 tahun Daud, 40 tahun Salomo. Ya. 80 tahun 80 tahun Israel menjadi negara yang besar.
ya sebetulnya nggak besar-besar banget lah, sama Pulau Jawa juga sama gitu ya. Sama Pulau Jawa juga sama kok luasnya. Sama Majapahit kalah besar kayaknya ya. Nah, kerajaan Israel didirikan dalam kekosongan kekuasaan setelah runtuhnya zaman perunggu. Kerajaan kuno bangsa Het lenyap karena alasan yang masih belum diketahui, dan negara-negara besar seperti Asyur, Mesir, dan Babilonia saat itu dalam kekacauan. Nah, itu secara sejarah ya. Jadi mereka lemah, ya, negara-negara kecil di daerah Tirus, Damaskus itu lemah, bahkan ada perjanjian pernikahan dengan Daud dengan Salomo ya, seperti misalnya mamanya Absalom itu adalah putri raja. Nah, jadi daerah-daerah itu ditaklukkan di zaman Daud dan Salomo ya. Inilah zaman kejayaan orang Israel. Jadi tanah itu betul-betul menjadi milik orang Israel di zaman Daud dan Salomo selama 80 tahun. Tapi kemudian kalau kita lihat di kitab Raja-Raja dan Tawarikh, ya, keturunan Salomo itu mulai kehilangan wilayahnya. Keturunan Daud itu mulai kehilangan wilayahnya. Di 2 Raja-Raja 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan pada zaman itu Tuhan mulai menggunting daerah Israel sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel di sebelah timur Sungai Yordan. Ya. Jadi daerah yang sini ya, yang zaman Yosua itu diambil, daerah Gilead itu mulai lepas. Ya, zaman Yosua itu jadi daerah Manasye, ini mulai lepas ya. Dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, orang Manasye mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Ya. Kak, gambarnya nggak kelihatan Kak dari tadi kita. Iya, itu dia. Bingung. Nggak ini ya. Kakak nunjuk-nunjuk dari tadi kita pantengin nggak muncul. Oh, ya. Saya stop share dulu. Oke. Saya coba share dulu. Ini tadi sudah ya peta ini ya. Ini orang Filistin ini dari daerah Kreta, daerah sini. Ya, pindah dari daerah Kreta. Jadi ini daerah Yunani. Ini bisa kan ya? Ini dari daerah Kreta. Jadi orang Filistin itu sebetulnya dari daerah Kreta, dari daerah sini. Ini daerah Yunani, ya. Ini Nah, negara itu Yunani. bisa gerak itu. Nah, ini orang Amori tadi ya. Ini zaman Yosua, pada zaman Yosua mereka keluar dari Mesir. Ini daerah sini Kanaan itu sebetulnya di bawah kekuasaan Mesir. Di bawah kerajaan Mesir sebetulnya pada waktu Yosua itu pergi menaklukkan Kanaan. Ya, tapi ada bangsa-bangsa bukan bangsa Kayaknya Mesir ya. filenya ke Anda korup ya. Ini sudah ya daerah Daud dan Salomo ini. Nah, di zaman raja-raja ya, kalau kita lihat di kitab Raja-Raja dan Tawarikh, zaman itu kerajaan Israel itu terbagi dua ya. Jadi kalau awalnya itu kerajaan Daud itu sampai sini, sampai ini ya, sampai daerah yang Libya, kemudian Syria sampai sini ya. Nah, kemudian akhirnya menjadi kecil sekali, daerah Yudea itu segini aja dan dibagi dua ya. Dan mereka banyak kehilangan tanah-tanah yang di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Sungai Yordan ini juga kehilangan, yang pada zaman Yosua dan hakim-hakim itu direbut ya. Daerah orang Gad, orang Ruben, orang Manasye, mulai dari Arur yang di tepi Sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Nah, kerajaan itu dibagi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku, karena Yakub menjadi 2 suku, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi Lewi itu tidak dihitung memiliki tanah, ya, tidak dihitung memiliki wilayah tempat. Jadi Lewi adalah mengurus peribadatan liturgi di kemah pertemuan atau di bait suci. Nah, di daerah utara itu 10 suku ditambah Lewi, ada juga orang-orang Lewi yang tinggal di utara. Dengan Efraim yang seringkali sebagai pemimpin atau rajanya, karena raja di sana itu berganti-ganti dinasti, tapi seringkali dari suku Efraim yang memimpin sebagai raja. Sedangkan di kerajaan selatan itu dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, dan selalu di suku Yehuda atau dinasti Daud yang memimpin di kerajaan selatan. Nah, pada zaman ini kerajaan Israel kan sudah dibagi dua ya, jadi sudah sangat kecil di utara dan di daerah selatan.
Nah, tahun 722 Israel dibuang ke Asyur, ya Assyria di sini ya, ibu kotanya Niniwe. Dan tidak pernah kembali sampai sekarang, atau seringkali disebut 10 suku yang hilang. Di 2 Raja-Raja 15 ayat 29 dan juga di 1 Tawarikh 5 ayat 25 sampai 26 itu digambarkan bagaimana pembuangan mereka. Nah, dikatakan demikian, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan mereka dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tiglat-Pileser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Nah, ini terjadi sesuai dengan berkat dan kutuk yang ada di dalam Ulangan 28. Jadi kalau mereka taat kepada Yahweh, mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti perjanjian itu, maka mereka akan menduduki negeri itu dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan kelimpahan. Tetapi kalau mereka tidak taat, mereka akan dibuang, mereka akan diserahkan, dan mereka akan kalah dari musuh-musuhnya. Dan itu terjadi kepada kerajaan utara tahun 722 sebelum Masehi. Dan 10 suku ini tidak pernah diizinkan kembali ke tanah Israel. Sedangkan pada saat itu kalau orang ditaklukkan, suatu kerajaan ditaklukkan, maka orang-orang yang kuat, pemimpin-pemimpin militer, orang-orang politik di situ atau keturunan bangsawan, orang-orang yang cerdas, itu akan diambil dan dibawa ke negeri yang lain gitu ya, supaya tidak timbul nasionalisme dan membangkitkan perlawanan. Sedangkan orang-orang yang lemah ditinggalkan di situ. Nah, sebaliknya dari bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan kerajaan itu dibuang ke situ. Jadi ada pertukaran penduduk gitu, pertukaran dari daerah-daerah yang ditaklukkan. Nah, pertukaran penduduk ini terjadi supaya tidak terjadi nasionalisme dan melawan kerajaan yang menjadi penguasa. Itu maksudnya. Nah, makanya itu kita mengenal yang namanya orang Samaria. Orang Yahudi itu menganggap orang Samaria adalah campuran dari orang-orang asli Israel yang ada di situ dengan orang-orang yang dibuang ke situ oleh orang Asyur, ya. Nah, orang Samaria sendiri merasa bahwa mereka adalah orang Israel asli gitu. Dan merasa bahwa perintah Tuhan kepada mereka itu mendirikan mezbah di Gunung Gerizim. Justru orang Yahudi lah yang salah yang membuat mezbah di Gunung Moria atau di Yerusalem. Menurut mereka, orang Israel diperintahkan ketika datang dari Mesir itu diperintahkan untuk membangun mezbah di Gunung Gerizim. Jadi mereka merasa mereka memiliki agama yang asli, agama yang dari Yahweh yang asli. Yahudi juga begitu ya. Makanya mereka gontok-gontokan. Nah, kitabnya orang Samaria ini adalah kitab Taurat, hanya lima kitab. Jadi hakim-hakim, Yosua dan kesana seterusnya mereka nggak pegang, cuma kitab Taurat atau Pentateuch itu saja yang dipegang oleh orang Samaria. Ya, nah kembali ke sini ke peta ini, jadi bangsa Israel yang di utara itu sudah hancur, ya. Nah, di tahun 586 sebelum Masehi, ya, Babilonia itu mulai menjadi kerajaan yang besar. Nah, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel tahun 586 dan orang-orang yang kuat-kuat ya, yang pintar itu keturunan bangsawan itu dibuang ke daerah Babylon, sedangkan orang-orang yang lemah itu ditinggalkan di daerah Yehuda. Bait suci dihancurkan dan dijarah, ya. Dinasti Daud sejak itu sudah tidak ada lagi, ya. Dan ini juga terjadi sesuai dengan berkat dan kutuk yang ada di Ulangan 28. Jadi kenapa mereka dibuang? Kenapa kerajaan utara dibuang? Kenapa kerajaan selatan juga dibuang? Karena mereka tidak setia terhadap perjanjian yang Tuhan buat di Sinai. Perjanjian terhadap Musa dan bangsa Israel, ya. Kalau kamu berpegang pada hukum ini dan melakukannya, maka kamu akan diberkati. Tetapi kalau tidak, aku akan menyerahkan kamu akan kalah, kamu akan menjadi jajahan. Jadi sejak zaman ini Yerusalem di bawah kekuasaan Babilonia. Walaupun kemudian setelah 70 tahun orang Israel diizinkan kembali karena Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Media dan Persia, ya. Nah,
Ini adalah keruntuhan Israel dan Yahudi, ya. Perjanjian Allah diingkari, Israel dan Yahudi dibuang. Mereka jadi tanpa negeri, tanpa pemerintahan, tanpa bait Allah, menjadi budak, ya. Kenapa mereka dibuang? Mereka dibuang karena mereka melanggar perjanjian. Mereka berdosa terhadap Yahweh. Nah, kalau mereka berdosa, bagaimana mereka diampuni dosanya? Mereka harus potong domba, kan? Potong domba, potong korban, itu menurut Taurat harus di tempat yang ditentukan Tuhan. Mereka tidak boleh potong korban sembarangan. Nah, di tempat yang ditentukan Tuhan, di mana? Menurut orang Yahudi itu di Yerusalem. Di bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Nah, sekarang bait Allahnya sudah hancur. Bagaimana caranya mereka meminta ampun sama Tuhan dengan cara korban? Mereka nggak bisa korbanin sembarangan di daerah Babel. Bikin korban, nggak boleh. Karena orang Babel itu menyembah dewa yang lain. Jadi kalau mereka potong korban di situ, mereka berarti mempersembahkan untuk dewa itu, dewa yang memerintah di negeri itu. Ya. Nah, budaya orang pada saat itu, dewa itu menguasai suatu negeri. Ya. Jadi kalau di negeri itu mereka potong korban, maka mereka itu mempersembahkan korban itu kepada ya penguasa negeri itu. Nggak bisa mereka itu mempersembahkan korban sembarangan, harus di Yerusalem. Mereka nggak bisa persembahkan korban kepada Yahweh di Babilonia, nggak bisa. Nah, mereka berdosa, mereka mau minta ampun gimana? Akhirnya bergeserlah, dibuatlah suatu teologi yang baru. Ya, berkembanglah teologi itu di zaman pembuangan. Nah, di zaman pembuangan sangat berkembang. Kemudian zaman Ezra dan Nehemia juga teologi itu berkembang. Di zaman pembuangan kemudian mereka mulai merumuskan bahwa korban itu bukan sekedar korban di bait suci saja, tapi mereka menggantikan korban itu dengan korban puji-pujian. Dan itu yang diadopsi oleh orang Kristen sekarang. Korban pujian, kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan misalnya ya. Kemudian korban puasa, kemudian korban doa-doa, pembacaan kitab di rumah-rumah doa, dan mulailah mereka mendirikan sinagog, tempat berkumpul, rumah-rumah doa, di mana mereka membawa pujian, mereka membawa doa. Mereka harap itu bisa menjadi korban yang tidak bisa mereka persembahkan karena bait suci sudah runtuh. Nah, di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ada janji dari Allah bahwa akan ada perjanjian yang baru. Oke, perjanjian itu sudah kamu ingkari, kamu sudah aku buang dan itu sudah selesai, ya. Tapi kemudian aku akan membuat suatu perjanjian yang baru, ya. Nah, perjanjian itu bukan berdasarkan Taurat lagi, bukan berdasarkan loh yang tertulis, ya, dan itu juga sudah dibatalkan. Nah, diingkari oleh orang-orang Israel, tetapi Tuhan akan menaruh Taurat itu di batin mereka. Dan perjanjian ini bukan sekedar untuk orang Israel saja, tetapi untuk segala bangsa. Itu digenapi di dalam, maksudnya ditafsirkan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Nah, perjanjian yang baru. Nah, kita lihat ya, Ibrani 8 ayat 7 sampai 13, saya potong aja, saya kutip 7 dan 13-nya saja. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya. Jadi yang perjanjian yang pertama itu sudah diingkari dan dianggap sudah tidak berlaku lagi. Diingkari oleh siapa? Oleh orang Israel. Ya. Perjanjian dengan Allah itu sudah diingkari oleh orang Israel dan sudah dianggap tidak berlaku lagi. Nah, Ibrani 13 ayat 22-1, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, perjanjian yang baru itu adalah perjanjian yang kekal. Berbeda dengan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama berdasarkan Taurat.
Perjanjian yang baru berdasarkan kematian Tuhan Yesus, berdasarkan pengampunan, dan itu berlaku bagi semua orang. Nah, di dalam perjanjian yang baru ini, bukan sekedar diberikan tanah, pemerintahan, dan berkat-berkat jasmani, tetapi perjanjian kekal ini menjanjikan suatu kehidupan kekal, ya, suatu berkat-berkat rohani. Dan ini bagi segala bangsa. Jadi, perjanjian yang baru itu dimulai sejak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Perjanjian yang lama telah dekat kepada kemusnahannya. Bahkan sudah selesai, sudah musnah di zaman kita sekarang. Kita lanjut bagaimana sejarah bangsa Israel. Nah, tadi sampai zaman pembuangan ya. Orang Israel bagian selatan dibuang ke Babilonia. Setelah itu, kerajaan Babilonia kemudian ditaklukkan oleh Media dan Persia, ya. Yang lebih kuat adalah Persia, ya. Nah, ini adalah penggenapan dari nubuatan dan mimpi-mimpi Nebukadnezar di dalam kitab Daniel, juga apa yang Daniel lihat ya tentang binatang, 4 binatang itu ya. Nah, Babel ditaklukkan oleh Persia. Itu adalah mimpi Nebukadnezar, bagaimana kepala dari emas, kemudian badannya itu kemudian dari perak, itu adalah Media dan Persia, ya. Nah, orang Yahudi tahun 516 boleh kembali ke Yerusalem di bawah pemerintahan Raja Darius. Tetapi Yerusalem tidak menjadi milik orang Yahudi. Di bawah kendali Persia yang menguasai ini ya, seluruh kekuasaannya ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti peta daerah Timur Tengah dan daerah Eropa ya. Ini kan daerah Teluk ya, daerah Teluk, ini Laut Merah, ini Laut Tengah gitu ya. Ini Laut Hitam, di sini daerah Ukraina kalau sekarang ya. Ini Turki ya. Nah, ini kan Yerusalem itu di sini. Dari Babilonia sudah ditaklukkan oleh Media dan Persia, mereka boleh kembali ke Yerusalem. Ya. Oh, ini saya nggak kelihatan ya. Yang kelihatan punyanya Kak Sony ya, itunya ya. Ya, sorry ya, kenapa jadi gini ya. Jadi saya nggak bisa nunjuk-nunjuk ya. Nah, Yerusalem di bawah kekuasaan Persia. Jadi mereka boleh kembali, boleh membangun bait Allah, boleh merenovasi bait Allah. Mereka punya bait Allah lagi, tetapi kemudian mereka tidak bisa menjadi suatu bangsa yang berdaulat. Ya, mereka boleh kembali berdoa di sana, mempersembahkan korban gitu ya, boleh ya. Dan di situ mulailah reformasi yang dilakukan oleh Ezra Nehemia. Ya, kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim gitu ya, di kitab Raja-Raja, orang Israel itu sangat terbuka dengan orang-orang asing. Misalnya Ruth itu adalah orang Moab, dia menjadi nenek moyang dari Daud atau Mesias, ya. Atau misalnya Rahab yang menikah dengan salah seorang pengintai, atau misalnya Daud yang mengambil Batsheba, orang Het, yang kemudian menjadi ibu dari Salomo. Nah, pada saat itu mereka sangat terbuka kepada orang-orang bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau kita lihat, teologi itu berganti ya. Di Ezra dan Nehemia teologinya berkembang dan berubah. Mereka sangat-sangat keras terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan orang Yahudi yang sudah menikah dengan bangsa lain, anaknya pun harus diusir, istri dan anaknya. Ya, bukan cuma istrinya saja, tapi istri dan anaknya harus diusir. Ya, mereka juga memisahkan diri dengan orang Samaria, menganggap orang Samaria itu bukan lagi bagian dari orang Israel, orang Yahudi gitu ya. Sekarang sudah berbeda namanya menjadi Yahudi gitu, bukan lagi Israel, tetapi Yahudi gitu. Nah, dan orang Samaria memang bukan orang Yahudi, bukan keturunan Yehuda gitu ya. Apalagi orang Samaria itu dianggap keturunan dari perkawinan campur, sama seperti istri-istri orang Yahudi yang mereka buang, orang Samaria pun mereka buang gitu ya. Nah, tahun 332 wilayah Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great. Wilayah Persia ini semuanya diambil alih sampai hampir ke India ini ya. Wilayah ini menjadi milik dari Alexander the Great tahun 332 ya. Dan karena Alexander the Great inilah terjadi Helenisasi. Semua wilayahnya harus berbahasa Yunani ya. Karena itu
itulah persiapan perjanjian baru ya. Jadi perjanjian baru juga tulisan-tulisan di dalam kitab perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani, bukan lagi pakai bahasa Ibrani. Kalau perjanjian lama kan pakai bahasa Ibrani. Jadi semua wilayah ini harus berbahasa Yunani. Ya, wilayahnya sangat luas sampai ke India sana, dari daerah Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, seluruh daerah Arab sampai ke Asia. Nah, setelah Alexander the Great meninggal, wafat, dia tidak punya anak, ya. Nah, ini adalah penggenapan di dalam Daniel 8. Domba jantan itu dengan 2 tanduk dan kambing jantan dengan yang tumbuh, yang 1 tanduknya patah, terus tumbuh 4 tanduk. Domba jantan itu melambangkan kejayaan Media Persia, 2 kerajaan ya, Media Persia dan Persia yang lebih kuat, makanya 1 tanduknya lebih gede gitu ya. Kemudian kambing jantan itu yang menanduk itu adalah Alexander the Great, tanduknya patah, tumbuh 4 tanduk itu adalah Diadochi, 4 jenderalnya yang saling berebut wilayah, terus menerus berebut wilayah. 4 jenderal ini terus menerus perang. Ya, tahun 200 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Kekaisaran Selesit. Jadi Seleucus ini kemudian mengambil daerah Antigonos, terus aja perang, terus rebutan, gitu ya. Kemudian salah seorang raja dari daerah dari Kekaisaran Selesit atau Seleucus ini, namanya Antiochus Epiphanes, itu menajiskan Bait Allah sehingga menimbulkan pemberontakan Makabe, keluarga Imam Makabeus. Tahun 175, Antiochus Epiphanes, Antiochus IV Epiphanes itu menajiskan Bait Allah. Dia nggak senang sama orang Yahudi harus jadi Yunani semua. Kemudian dia bakar babi di Bait Allah. Nah, babi ini kan buat orang Israel kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat najis gitu. Apalagi itu di Bait Allah, di dalam Bait Allah. Nah, itu menimbulkan pemberontakan keluarga Imam Makabe, ya. Nah, kita lihat zaman itu ternyata Yerusalem itu terus berganti-ganti gitu ya, jatuh ke tangan kerajaan yang berbeda-beda, ya. Bahkan sampai 1 abad, 2 abad sebelum Masehi pun masih di bawah kerajaan Yunani. Nah, keluarga Makabe memberontak dan kemudian membersihkan, dan kemudian mereka menang, Antiochus dikalahkan, dan kemudian mereka mentahirkan Bait Allah. Nah, itulah yang namanya Hari Raya Hanukkah. Ya. Tahun 164 sebelum Masehi, tanggal 25 Kislev, ya, atau sekitar ya 25 Desember, itu kaum Makabe kembali merebut Yerusalem dan mendedikasikan kembali Bait Allah, mentahirkan kembali Bait Allah, ya. Mereka merayakan itu sebagai Hari Raya Hanukkah, ya, sekitar Natal, ya, karena kalendernya agak sedikit berbeda ya, pakai kalender bulan kalau mereka. Nah, keluarga Imam ya, Hasmonean ini kemudian menguasai sebagian Yerusalem tahun 160 sebelum Masehi. Tapi kemudian Kekaisaran Seleucid itu kembali merebut kendali ke seluruh Yerusalem ya. Sesudah Yudas Makabeus terbunuh di pertempuran Elasa dan menandai berakhirnya pemberontakan PKB. Nah, tahun 140 sebelum Masehi sampai 63 sebelum Masehi, dinasti Hasmonean memerintah di Yudea secara semi-otonom. Kenapa semi-otonom? Karena masih ada Kekaisaran Seleukia yang membayangi mereka, yang sangat kuat, lebih kuat daripada mereka. Walaupun Seleukia ini mulai kehilangan daerah-daerah mereka, ya, mulai mengalami kelemahan, kemerosotan, ya. Nah, sementara dari daerah Eropa, Republik Romawi mulai datang, ya, melakukan intervensi perang. Sementara di kerajaan Yudea sendiri, yang dikuasai oleh para imam Hasmonean tahun 63 itu, mereka perang saudara, ya, karena rajanya meninggal, kemudian menjadi ratu yang berkuasa. Ratu ini punya anak 2. Nah, 2 anak ini kemudian perang saudara tahun 63 itu. Yang satunya minta tolong sama Romawi. Nah, yang satunya minta tolong sama Romawi, yang minta tolong sama Romawi inilah yang menang. Ya, akhirnya Hasmonean itu menjadi kerajaan boneka. Ya, sampai akhirnya Herodes Agung dari daerah Edom itu menikah dengan keturunan Hasmonean dan menjadi raja boneka Hasmonean yang terakhir.
Ya, dia berkuasa tahun 37. Dia menikah dengan Mariame, putri Hasmonean. Herodes adalah orang Edom, menikah dengan putri Hasmonean namanya Mariame tahun 37 dan kemudian membunuh semua ahli waris lainnya, termasuk anak dari Mariame sendiri dengan Herodes. Jadi anak kandungnya Herodes dengan Mariame, Herodes bunuh supaya tidak ada yang bisa menggantikan dia, ya, dari kerajaan Hasmonean. Dia takut kalau ada balas dendam gitu dari kerajaan Hasmonean, keturunan Hasmonean. Sampai anaknya sendiri dia bunuh, ya. Dia adalah seorang yang paranoid. Nah, makanya kita paham kenapa waktu orang Majus datang mencari Mesias, dia bisa bunuh satu kampung semua. Untungnya Maria diperingatkan oleh malaikat sehingga kabur ke Mesir, tapi setelah itu semua di daerah Bethlehem itu dibunuhin semua sama Herodes. Ya karena Herodes orang paranoid, anaknya aja sendiri dibunuh. Saudara-saudara istrinya semuanya dibunuhin, ya. Dinasti Hasmonean ini hanya bertahan 103 tahun dan hancur. Jadi sempat orang Yahudi menjadi kerajaan yang berdaulat itu hanya sebentar saja. Ya, selanjutnya kemudian menjadi negara boneka. Ya, tahun 140 sampai 63 Masehi itu menjadi semi otonom di bawah dibayang-bayangi kekaisaran Seleukia. Ya. Nah, kemudian ini menjadi kekaisaran Romawi, sebuah provinsi di bawah kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Agustus, ya. Daerahnya dari Spanyol, kemudian daerah Afrika bagian utara, Mauritania, ya, kemudian Libya, Mesir itu sampai ke Syria, Turki, yang sekarang Turki, ya, daerah Jerman, daerah Perancis, daerah Italia, Yunani. Nah, daerah Balkan itu semuanya itu adalah menjadi kekaisaran Romawi di bawah kekaisaran Agustus pada tahun 6 sebelum Masehi. Kemudian Roma menggabungkan Yudea, Samaria, dan Idumea menjadi provinsi Romawi yang namanya Yudea. Ya, jadi sekarang Yerusalem di bawah siapa? Di bawah kekaisaran Romawi. Zaman abad pertama, yaitu zaman kalau kita lihat Perjanjian Baru mulai ditulis ya di situ ya, kisah Perjanjian Baru. Hanya mau bercanda karena ini Galia yang kuning ini tempatnya Asterix ini. Iya, dulu namanya Galia, Prancis itu Galia, Asterix dan Galia Obelix. tempatnya Asterix di sini. Ya, Maximum Asterix ya. Di Perangnya situ. sama Italia itu, Romawi itu di Italia itu. Itu Italia tuh. Dah, lihat ya. Jadi itu tempatnya Asterix Galia. Ya. Nah, tahun 70 sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus di kitab Matius pasal 24, bait suci itu hancur, ya. Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait suci di Matius 24. Dan sesuai dengan nubuat itu, bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70, ya. Bukan tahun 70 kemarin loh, nanti ada yang salah paham ya. Tahun 70 kan aku baru lahir, Kak. Bukan 1970, ini 70 Masehi ya, 70 Masehi. Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, ya. Kemudian Queen Roma dibangun di situs bait Allah itu dan orang Yahudi dilarang masuk. Yerusalem namanya diganti menjadi Aelia Capitolina dan orang Yahudi dilarang masuk ke sana. Nah, mulai saat ini hilanglah golongan imam, ya, karena kan udah nggak ada bait Allah lagi, mereka imam-imam udah nggak berfungsi lagi. Jadi mulai hilang golongan imam, orang Saduki itu dari kata Zadok, keturunan imam juga sebetulnya ya. Dan Saduki ini sebetulnya kan keturunan dari raja-raja Hasmonean, jadi orang ningrat, orang bangsawan sebetulnya ya. Nah, yang berkembang apa? Yang berkembang adalah orang-orang Farisi sampai sekarang, ya. Dan orang-orang Farisi ini akhirnya mengembangkan tradisi rabinik. Nah, rabi-rabi yang sekarang ini adalah keturunan dari Farisi zaman dulu. Ya. Nah, itulah yang berkembang karena Bait Allah sudah hancur tahun 70, ya. Yerusalem tidak boleh dimasuki, dilarang orang Yahudi masuk ke sana. Nah, tahun 395 kerajaan Romawi terbagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur, ya. Dan sejak tahun 325 Raja Romawi itu menjadi Kristen, ya, tapi menjadi agama negara itu tahun 380 Masehi, Kristen menjadi agama negara. Jadi Yerusalem itu dikuasai oleh kekaisaran Kristen pada zaman Romawi Timur.
atau Bizantium. Ya. Dan tetap orang Yahudi dilarang masuk ke Yerusalem oleh orang Kristen, juga oleh Kekaisaran Kristen. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke Yerusalem kecuali sekali setahun, yaitu Tisha B'Av, ya, sekitar tanggal 30 Agustus, memperingati runtuhnya Bait Allah. Ya. Kekaisaran Romawi atau Romawi Timur atau Bizantium itu sendiri berdiri tahun 330 sampai 1453. Tahun 480, Romawi Barat runtuh dan berdirilah kerajaan-kerajaan cikal bakal negara-negara Eropa yang sekarang, ya, dan juga negara-negara di daerah Afrika Utara yang sekarang, ya, mulai cikal bakalnya itu mulai berdiri, ya, kerajaan-kerajaan Eropa zaman dulu gitu ya. Nah, sedangkan pas Kekaisaran Romawi Timur tetap ada, ya, atau Bizantium itu tetap ada, meliputi daerah Mesir, daerah Syam, Turki, kemudian juga semenanjung itu ya, semenanjung Balkan itu ya, Yunani kalau sekarang itu ya. Nah, ini. Sementara di daerah timurnya adalah kerajaan Sasanid atau kerajaan Persia mulai kembali berdiri ya, dengan dinasti yang berbeda. Di abad ke-7 Islam mulai lahir. Ya, Islam mulai datang. Sementara Islam berkembang, ya, sedikit demi sedikit kita bisa melihat perkembangannya, ya, mulai dari yang hijau tua, ya, kemudian hijau keabu-abuan, ya, kemudian mulai jadi hijau muda. Ini tahun-tahunnya di sini ya. Jadi zaman Muhammad yang wafat tahun 632, ya, wilayahnya masih wilayah Hijaz, daerah sini ya, daerah Mekah, Madinah sini ya. Tapi kemudian dia berkembang terus, berkembang di bawah Abu Bakar, di bawah Ali, ya, di bawah Umayyah. Ini mulai mengambil alih kekaisaran Bizantium, ya. Bizantium menjadi semakin kecil. Daerah Yerusalem dikuasai oleh Islam sekarang, oleh kekhalifahan Islam di abad 7 sampai 9. Bahkan sampai ke Spanyol. Afrika bagian utara sampai ke Spanyol ini ya, yang ini ya, di ujung sini ya. Pada ngerti peta ini nggak ya dari tadi? Saya nampilin peta terus. Nanti yang mana ini apa, gambar apa gitu ya. Satu-satu yang menyalakan kamera mulai lenyap. Satu gitu. Kalau nggak ngerti petanya Eropa, Afrika sama Timur Tengah bingung nanti. Nah, ya, sudah jadi daerah Arab, jadi daerah kekaisaran Islam ya. Nah, kemudian muncullah kekaisaran Ottoman ya, atau Utsmaniyah. Dari abad ke-7 hingga abad ke-17, Yerusalem di bawah kekuasaan Utsmaniyah yang ibu kotanya di Istanbul, di daerah Turki. Ya. Jadi daerah yang dulu kekaisaran Romawi sekarang menjadi daerah Ottoman atau Utsmaniyah dan menjadi daerah Islam. Memang sempat ada terjadi perang salib yang begitu lama, 200 tahun, abad ke-10 sampai abad ke-12 ya. Terus menerus perang di bawah perintah dari Vatikan ya, tetapi kembali daerah itu tetap nggak bisa dikuasai sepenuhnya oleh orang Kristen ya. Walaupun orang Kristen atau orang Islam yang berkuasa, kekaisaran Kristen atau kekaisaran Islam yang berkuasa, orang Yahudi tidak bisa masuk daerah situ. Karena mesti di-highlight bahwa perang salib itu bukan perang suci ya. Itu satu keputusan bodoh ya, walaupun namanya perang salib, tetapi kita mesti tahu bahwa itu bukan perang suci, bukan ide Allah. Gitu ya. Ya, jadi memang keinginan untuk orang Kristen menguasai daerah Yerusalem karena dianggap daerah yang suci, sedangkan orang Islam juga menganggap itu juga daerah yang suci buat mereka ya. Jadi rebutan daerah yang suci ya, sementara orang Yahudinya sendiri nggak boleh masuk ke sana. Nah, ini abad ke-17 ya, sampai kita udah cepet aja sampai abad ke-17. Nah, di abad ke-18 terjadilah penganiayaan di daerah orang Rusia. Jadi orang-orang Yahudi itu kan sudah menyebar ke daerah Eropa ya, ke daerah Eropa. Nah, di daerah Rusia orang-orang Yahudi dianiaya di bawah kekaisaran Rusia. Juga di daerah Yaman terjadi penganiayaan. Kemudian terjadilah aliyah yang pertama, ya, mereka dianiaya dan mereka lari ke Palestina. Nah, aliyah itu adalah perjalanan pulang. Mereka sebut pulang itu kembali ke daerah Yahudi gitu. Yahudi pernah tinggal. Aliyah. Ya.
Nah, dari situlah mulai ada ide untuk kembali mendirikan, menghidupkan bahasa Ibrani, ya. Karena selama 2000 tahun bahasa Ibrani, setelah mereka pergi ke Eropa, kemana kan mereka harus berbicara, kalau mereka di Rusia, mereka harus berbahasa Rusia, di Jerman mereka harus berbahasa Jerman, ya. Kayak saya nih, orang Tionghoa KW, di sini kan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya harus berbahasa Indonesia. Udah nggak bisa gitu kan. Nah, jadi bahasa Ibrani itu sudah menjadi bahasa agama, bahasa doa, bahasa pembacaan Alkitab saja gitu. Buat mereka pembacaan kitab suci saja, dan sudah mati gitu ya, bukan bahasa yang mereka percakapkan sehari-hari. Dan barulah di abad ke-19 bahasa itu mulai dihidupkan lagi. Mereka mulai pulang. Pada saat itu Palestina didiami oleh orang-orang Arab, ya, karena kan kita tahu bahwa ketika Kekaisaran Islam berkuasa, daerah Afrika Utara yang tadi itu ya, semua itu kan orang-orang Arab. Bahkan Mesir sekarang pun kan keturunan Arab, orang Libya sekarang pun keturunan Arab. Itu adalah hasil dari ekspansi Islam di abad ke-7 sampai ke-9, kemudian diteruskan oleh Ottoman. Ottoman kan asalnya besar sekali kan kekerajaannya. Nah, sementara Ottoman sendiri tahun abad ke-19 itu mulai melemah kekuasaannya, mulai melemah, ya. Sementara koloni negara Eropa itu mulai berkembang di daerah Afrika sampai ke Asia, ya kan. Indonesia sendiri kan menjadi koloninya Belanda kan. Nah, orang-orang Inggris orang Perancis menguasai daerah-daerah Afrika, ya. Wilayah-wilayah di Afrika itu dikolonisasi oleh Inggris, oleh Perancis, seperti itu ya, yang asalnya adalah daerah kerajaan Ottoman. Ya, karena penganiayaan itu, orang-orang Yahudi banyak yang kemudian mencari kembali tempatnya. Jadi ada suatu bangsa yang nggak punya tempat. Suatu bangsa yang nggak punya tempat. Mereka mencari tempat. Inggris sebetulnya pernah menawarkan Sudan buat mereka, ya. Tapi mereka nggak mau. Mereka pengen kembali ke Palestina. Nah, mereka mencari suatu tempat yang tidak berbangsa, kan nggak ada. Suatu bangsa yang nggak punya tempat, mencari suatu tempat yang tidak punya, yang tidak bertuan, kan nggak ada. Ya, di abad ke-19 kan udah nggak ada gitu. Nah, ketika mereka datang, sangat sedikit orang Yahudi yang betul-betul asli yang tinggal di daerah Palestina, yang asli, ya, yang turun-temurun tinggal di daerah itu sudah sangat sedikit. Nah, kemudian mereka datang, aliyah yang pertama adalah 35.000 orang, ya. Kemudian terjadi lagi penganiayaan sampai aliyah yang kelima, ya. Nah, pada Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman itu betul-betul runtuh, sudah tidak ada lagi Kekaisaran Ottoman. Ya, sementara rakyat Turki sendiri memerdekakan diri, melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran dan menjadi Republik Turki, ya. Nah, jadi Kekaisaran Ottoman diruntuhkan. Nah, pada Perang Dunia Pertama, Inggris mengajak negara-negara Arab, yuk kita kalahin Ottoman, gitu loh. Yuk kerjasama yuk sama Inggris, gitu ya. Diajak nih negara-negara Arab untuk bersekutu dengan Inggris, mengalahkan sebetulnya bukan negara-negara ya, tapi bangsa-bangsa di Arab, karena mereka sendiri kan dijajah di bawah pemerintahan Ottoman. Jadi ada kerajaan-kerajaan yang menjadi kerajaan boneka gitu. Nah, yuk kita sama-sama lawan Ottoman, nanti saya kasih kamu kedaulatan gitu, kemerdekaan, seperti misalnya Mesir kemudian diberi kemerdekaan, seperti itu ya, Inggris seperti itu. Nah, ada perjanjian di situ. Nah, maka Ottoman akhirnya dikalahkan atas kerjasama Inggris dengan daerah-daerah Arab, kerajaan-kerajaan di Arab. Nah, tahun 1922 Inggris dan Prancis diberi mandat atas beberapa wilayah di daerah Arab hingga tahun 148. Ya. Dan Inggris berjanji membuat negara Yahudi dan Arab di Palestina. Nah, kenapa Inggris berjanji membuat negara Yahudi? Karena waktu perang melawan Ottoman, orang Yahudi pun ikut ngebantuin Inggris bikin teknologi bom untuk Inggris. Jadi orang Yahudi tuh, jadi Inggris tuh janjiin sama orang Yahudi, iya ya nanti kamu kamu saya kasih negara gitu. Nah, pertama yang menjadi negara itu sebetulnya sampai sini, yang Palestina itu ya, itu kan sampai ke daerah Jordania, ya itu ya. Lihat garisnya itu kan sampai menjorok ke daerah Arabia. Lihat, besar kan.
Jadi di seberang Sungai Yordan, lebih melebihi Sungai Yordan. Oke. Nah, itu ya, ke sana, agak ke sana terus. Nah, itu sampai situ. Nah, sampai situ. Nah, jadi itu yang mau dikasihin sama orang Israel sebetulnya. Marahlah orang-orang Arab. Enak aja gitu. Kamu kan janjinya sama aku. Kamu kan janjinya bikin negara Arab gitu. Nah, orang-orang Arab nggak terima gitu ketika Inggris mau mendirikan negara Yahudi di situ buat orang Yahudi. Nah, akhirnya karena mereka nggak terima, terjadi perang, ya. Akhirnya oke lah nggak segitu, tapi yang di seberang Sungai Yordan aja. Nah, akhirnya dipotong segini, ya. Jadi yang sisanya menjadi negara Transjordania. Nah, tahun 1904 sampai 1939 terjadi aliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Orang-orang Yahudi datang ke Palestina sebagai petani. Jadi yang datang itu adalah orang-orang pionir. Mereka membuka daerah-daerah, mereka mendirikan kota-kota, mendirikan perkampungan, kibbutzim. Ya, mendirikan perkampungan, mereka membuka ladang-ladang pertanian, ya. Tahun 1930 negara-negara Arab, pan-Arab memberontak terhadap Inggris dan menolak Zionis yang hendak mendirikan negara Israel dan hanya menginginkan satu negara Arab saja. Ya, jadi negara-negara Arab itu nggak boleh ada negara Israel berdiri di sini, walaupun sudah dipotong, ya. Yang sisanya itu sudah menjadi Transjordania. Sisa cuma sebelah barat Sungai Yordan aja, itu juga mereka nggak mau. Hanya boleh satu negara Arab saja. Nah, kemudian di Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi melarikan diri dari Holocaust. 6 juta orang terbunuh oleh Hitler, ya, di tragedi Holocaust. Nah, 14 Mei 1948 itu adalah berakhirnya mandatori Inggris di Palestina. Pada hari Inggris terakhir menjejakkan kakinya di Tel Aviv, kembali pulang ke Inggris, pada hari itu Inggris pergi, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Nah, sedangkan Palestina baru memproklamasikan kemerdekaannya 15 November 1988. Jadi waktu Inggris mau kasih solusi dua negara, orang Arab nolak. Perang terus dari tahun 30. Ya, sedangkan orang Israel ya ayo-ayo aja gitu, dipotong, oh oke lah, dipotong lagi, oke lah. Nah, yang kuning dan orange ini adalah wilayah pertama yang direncanakan oleh PBB pembagian dua negara. Ya, tapi kemudian peta Israel sekarang adalah yang sebelah kanan. Ya, jadi Israel itu terus-menerus melakukan pendudukan di daerah-daerah yang diduduki oleh Palestina. Nah, kenapa negara Palestina itu sulit sekali diakui? Baru tahun 88 dia bisa menyatakan mendeklarasikan kemerdekaannya. Pertama karena awalnya negara-negara Arab tidak mau ada negara Israel, hanya ingin negara Arab. Jadi tidak menyetujui berdirinya dua negara. Ya. Pertama adalah itu. Sedangkan Inggris lepas tangan. Ya udah, kan udah selesai. Mandatku di sini sudah selesai, dadah, berlepas tangan. Dah perang sendiri, ribut sendiri. Nah, beberapa kali perang, orang Israel sempat menduduki daerah Libanon, daerah Mesir, bahkan sampai daerah Mesir. Ya. Termasuk daerah Jordania juga. Ya. Akhirnya orang-orang Arab tidak mau lagi ngurusin Palestina. Sudahlah, kita amanin diri masing-masing. Sederhananya seperti itu. Mesir ngurusin Mesir, akhirnya berdamai dan mengakui Israel. Libanon ngurusin Libanon, dengan para pemberontaknya juga, mereka juga di dalam ada perang saudara sendiri. Jordania ngurusi Jordania, ya, yang sudah diberikan oleh Inggris. Nah, akhirnya Palestina ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, sedangkan untuk sebuah negara yang berdaulat, mereka harus punya wilayah. Mereka harus punya pemerintahan dan mereka harus punya penduduk. Ya. Untuk mendapatkan wilayah, Israel melakukan pendudukan, pembangunan, apartemen, kota-kota. Mereka terus mendorong
daerah-daerah Palestina, orang-orang Palestina didorong, wah ini pendudukan Israel, pendudukan. Mereka terus mengirim orang datang, ya. Jadi itulah kenapa negara Palestina nggak pernah jelas, karena wilayahnya juga nggak pernah jelas, pemerintahannya juga nggak pernah terbentuk. Sedangkan Israel sejak 1948 dia menetapkan wilayah, dia menetapkan pemerintahan, bahkan memperluas terus wilayahnya. Tanggal 15 November barulah Yasser Arafat sebagai ketua PLO mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Ya, tentunya tidak bisa klaim sepihak saja ya. Bukan cuma punya pemerintahan, penduduk, juga wilayah, tetapi juga harus ada pengakuan dari negara-negara di dunia ini. Barulah suatu negara dinyatakan berdaulat. Contohnya misalnya begini. Indonesia itu mengakui bahwa negara Palestina ini ada, gitu ya. Tapi Indonesia tidak mengakui negara Israel ini ada. Misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi pengakuan itu atas dasar situasi politik. Contoh lagi, saya kasih contoh yang lain. Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Indonesia tidak mengakui bahwa Taiwan adalah negara yang berdaulat. Jadi Indonesia hanya mengakui Taiwan itu bagian dari Cina. Tetapi Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan Taiwan. Ya, jadi pengakuan itu kan karena ada situasi politik, keuntungan politik gitu. Ya. Nah, sementara sejak mandat Inggris, PBB menetapkan Yerusalem di bawah administrasi PBB. Kenapa? Karena kalau nggak di bawah administrasi PBB, ini bisa jadi perang terus-menerus. Karena itu diklaim oleh Kristen, oleh Islam, oleh Yahudi. Ini adalah tempat yang suci buat orang Arab, orang Kristen, orang Yahudi. Dan tempat itu adalah vertikal ke bawah, gitu lah, bukan horizontal ke bawah, gitu ya. Karena ada lapisan-lapisan di bawah, gitu ya. Ada bait sucinya di yang keruntuhan tentunya ya, situs-situs yang suci itu. Nah, gitu ya. Jadi Yerusalem itu ditetapkan di bawah administrasi PBB. Sedikit ya Kak Ana, ini Silakan. Kalau kita periksa ya sebenarnya Palestina itu satu dari beberapa negara yang tidak diakui ya oleh PBB kedaulatannya. Ya, satu Kosovo, kedua Taiwan yang Kak Ana tadi ngomong, ya, Sahara Barat, Transnistria, Ossetia Selatan, Siprus Utara, dan yang ketujuh Palestina. Jadi seperti itu. Itu berita sampai Oktober 2023. Jadi tidak diakui untuk keberadaannya sebagai negara. Silakan kan. Ya, selanjutnya. Nah, kita lihat tahun 48 Israel memproklamasikan kemerdekaannya ya. Ini naskahnya, tulisannya bahasa Ibrani, saya nggak bisa baca, untungnya sudah ada terjemahannya ya. Tapi saya kutip di sini terjemahannya nggak lengkap. Tanah Israel adalah tempat kelahiran orang-orang Yahudi. Di sini identitas spiritual, agama, dan politik mereka dibentuk. Di sini mereka pertama kali mencapai status kenegaraan, menciptakan nilai-nilai budaya yang memiliki makna nasional dan universal dan memberikan kepada dunia kitab abadi dari kitab-kitab. Setelah diasingkan secara paksa dari tanah mereka, masyarakat tetap setia pada tanah tersebut selama masa penyebaran mereka dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap agar mereka dapat kembali ke tanah tersebut untuk pemulihan kebebasan politik mereka di dalamnya. Terdorong oleh keterikatan historis dan tradisional ini, orang-orang Yahudi berusaha keras di dalam setiap generasi untuk membangun kembali diri mereka di tanah air kuno mereka dalam beberapa dekade terakhir. Mereka kembali lagi dalam jumlah besar, para pionir, para pengungsi yang kembali, dan para pembela HAM. Mereka menjadikan gurun berkembang, menghidupkan kembali bahasa Ibrani, membangun desa-desa dan kota-kota, dan menciptakan komunitas yang berkembang dengan mengendalikan perekonomian dan budayanya sendiri, mencintai perdamaian, namun mengetahui cara mempertahankan diri, membawa berkah kemajuan bagi seluruh penduduk negeri, dan bercita-cita menuju kemerdekaan bangsa. Nah, udah, saya baca sampai alinea ketiga aja ya, seterusnya banyak nih ya. Akhirnya, percaya pada kekuatan Israel, kami buat tanda tangan kami pada proklamasi ini, pada sesi ini. Jadi tuh tanda tangannya tuh di bawah tuh, ngumpul semua tuh tanda tangannya paling bawah tuh, ngumpul semua orang menanda tangan itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat negara Israel ini didirikan bukan lagi atas perjanjian dengan Tuhan. Tidak ada disebutkan kata Allah, Tuhan, Yahweh sama sekali di situ. Tidak ada. Tapi berdasarkan
berdasarkan historis, berdasarkan tradisi. Ya, karena mereka pernah secara historis pernah di situ. Gitu. Ya, dan secara tradisi. Nah, bagaimana kita sekarang kesimpulannya? Bagaimana kita menyikapi perselisihan ini? Ya, kita tentu harus mengingat bahwa tempat itu bukan tempat yang kosong. Ya, tempat itu bukan tempat yang tidak dimiliki. Tentu ada hak-hak yang harus kita hormati. Hak asasi manusia yang sudah turun-temurun tinggal di sana harus diperhatikan. Ya, negara Israel yang sekarang bukanlah negara teokrasi seperti yang kita lihat dan yang dibangun dengan perjanjian dengan Yahweh seperti di Alkitab. Ya, ada yang memanfaatkan teks-teks kita suci untuk mencari pembenaran. Oh, kita kan dulu dikasih ini gitu ya, dikasih ini sama Tuhan. Iya, tapi kalau itu menurut imanmu. Sedangkan di sana berbagai bangsa ada di sana gitu pada saat ini. Nah, menurut iman kami ini adalah milik kami gitu. Jadi tidak bisa memanfaatkan teks, tapi selalu ada ya di dalam politik itu selalu ada ya memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan politik itu kan pasti selalu ada ya. Nah, tapi yang harus kita tahu bahwa negara Israel yang sekarang itu, pertama, tidak berlandaskan kitab suci. Tapi negara sekuler, seperti negara-negara di dunia ini pada umumnya, sama seperti negara Indonesia juga, bukan negara agama kan? Ya, dan tidak ada sama sekali perjanjian dengan Yahweh, seperti Israel zaman Daud dan Salomo itu. Ya. Dan apakah keturunan Abraham masih memiliki tanah itu? Ya. Siapa keturunan Abraham? Apakah itu hanya Yakub? Bukankah Esau pun keturunan Abraham? Bukankah Ismail pun keturunan Abraham? Bahkan kalau kita bilang Israel yang berhak, Allah sendirilah yang telah mengusir bangsa Israel dari sana. Dan Yerusalem pun berpindah-pindah tangan dari zaman PL. Zaman Alkitab pun Yerusalem itu sudah berpindah-pindah tangan dan Allah membiarkan itu terjadi. Ya, sampai 2000 tahun kita lihat tadi sejarahnya, Yerusalem sudah berpindah-pindah tangan. Pernah dibawa ke Kekaisaran Kristen, pernah dibawa ke Kekaisaran Islam. Ya. Nah, sekarang siapa yang hadir di sana, itulah yang menjadi pemilik yang sah terhadap tanah itu. Kita harus menghormati hak hidup, hak manusia untuk hidup dan untuk berada di sana. Ya. Jadi gimana kalau saya ditanya, punya siapa? Ya saya bilang, saya kembali lagi kepada British Mandate dulu gitu ya. Yang terbaik adalah solusi dua negara. Cuma masalahnya dulu Inggris lepas tangan dan Arab nggak mau solusi dua negara, tapi akhirnya Arab sendiri mundur meninggalkan Palestina. Ya kasihan Palestina sebetulnya sekarang ya. Nah, ya jadi ini adalah kesalahan antara Inggris dan Arab, negara-negara Arab gitu. Hasilnya adalah perang antara Israel dan Palestina terus-menerus. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Doakan supaya mereka bisa damai, hidup berdampingan. Oke. Jadi semoga nggak matanya pusing melihat peta-peta yang ada. Ya sebelumnya Israel pernah ditawarkan untuk pindah ke Uganda, terus ditawarkan pindah ke Argentina, bayangkan kan, pindah ke sana. Setelah itu ada perjanjian Balfour, itu menarik sekali ya. Ya silakan yang mau bertanya silakan raise hand ya pertanyaan supaya saudara nggak ribut ya. Mas Sony, saya nanya di kolom chat. Iya, ini saya lihat di kolom Oh chat iya, ada silakan Pak Lukas. Joko ya, Pak Joko. Pak Joko bertanya ke Anda, jadi Palestina itu tidak sama dengan Filistin ya Bu Anne? Ya demikian Kak Anne. Tidak sama, tetapi memang nama itu kemungkinan diambil dari itu ya, kisahnya orang Filistin gitu ya. Tapi orang-orang Palestina yang sekarang itu bukan orang Filistin. Nama itu memang diambil dari Filistin. Tetapi orang-orang yang ada di sana itu bukan orang Filistin. Gitu. Kayak misalnya ya, orang Mesir. Orang Mesir zamannya Yusuf di sana, Yusuf sama Yakub, anak-anak Israel di sana. Itu kemudian itu kan orang-orang Afrika, orang-orang hitam.
kemudian zamannya Cleopatra, itu Cleopatra bukan orang Afrika lagi, tapi Yunani. Cleopatra itu keturunan Yunani. Iya. Ptolemeus itu ya, Ptolemy itu ya, kekaisaran Ptolemy. Keturunan dari 4 jenderalnya Alexander the Great, ya 4 jenderal. Nah, itu Cleopatra itu adalah putri Yunani gitu. Iya. Nah, jadi bangsa-bangsa yang dahulu itu sudah bangsa-bangsa yang dulu ya, orang Amori, orang Het, bangsa-bangsa yang dulu itu sudah banyak yang lenyap. Terima Iya, kasih terima Kak Ana, terima kasih. kasih. Satu Iya, lagi boleh nggak tanya Pak Sony? Boleh. Itu tentang itu loh, bangsa-bangsa yang dicoret itu loh. Ada Dan, kok bisa nggak ini Oh, anaknya 10 Frida? suku, 10 Ya, suku dengan 3 suku. itu Silakan ya Kak Ana. kenapa ya di ayat ini kok ini nggak dicatat, dicoret, yang ini nggak disebut 12 itu anak Yakub itu loh. Dicoret di mana? Kalau nggak salah ada kan di Wahyu itu kan nggak disebutin terus. Nah tadi juga kan yang di Kerajaan Utara itu ya, itu kan pecahnya waktu zamannya Yerobeam ya. Nah itulah. Nah itu tuh kalau boleh sih dikupas itu. Ini Pak Wahyu ya. Nah, di Wahyu ini yang nggak disebut adalah Apa ini? Dan Efraim. Di sini ada Manasye. Ini ya, lihat ya, Manasye. Tetapi juga ada Lewi. Ya, di ayat 7 ada Lewi. Di ayat 8 ada Yusuf. Ya. Nah, padahal Manasye adalah anaknya Yusuf. Ya, Mestinya kalau nyebut Manasye, nyebut satunya Efraim. ya. Ya toh? Nah, di sini Lewi masuk, padahal Lewi itu tidak diberi tanah. Seharusnya yang masuk adalah Dan. Nah, kenapa? Ya mungkin pas nulis Yohanes lupa. Ya, tapi ini kan figuratif toh. Oh iya, iya. Itu hanya menggambarkan bagaimana 12 suku Israel, tapi kan sebetulnya ya salah juga gitu. Jadi urutannya juga nggak benar Urutannya itu nggak ngurut. urutannya. Nggak ngurut. Ya, Efraim nggak masuk juga. Sorry, mana? Iya, karena zamannya Yohanes, zaman Manasye perjanjian masuk. baru 10 suku udah nggak ada. Iya, iya, Makanya iya. kan kita kan jelas bahwa itu figuratif karena kalau Ya. urutan karena disebut Kalau tadi yang 10 itu 10 suku di Kerajaan Utara itu di luar Lewi ya. Lewi itu sebetulnya disebar supaya ada orang yang mengajarkan di mana-mana itu, di setiap suku ada. Kan setiap suku tuh kayak provinsi-provinsi ya, kayak provinsi misalnya Isakar, provinsinya Simeon, itu selalu ada orang-orang Lewi di sana dibagikan gitu. Supaya mereka bisa mengajarkan Taurat. Sebetulnya tujuannya waktu di zaman hakim-hakim itu seperti itu gitu. Jadi waktu pecah 2 ya orang Lewi yang di utara ya ikut ke utara, orang Lewi yang di selatan ikut ke selatan. Tapi kemungkinan banyak orang-orang Lewi yang pergi ke selatan. Karena selatan. Oh, bukan di utara ya? Kemungkinan banyak orang-orang Lewi yang pergi ke selatan waktu pecah 2. Ada yang memperkirakan seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang Lewi yang setia kepada Bait Allah gitu. Orang Samaria sendiri kan punya kuil di Gerizim. Jadi kan dia lebih cenderung untuk ke setia pada selatan. Bait Allah. Iya. Jadi makanya mereka dari penyebaran tersebut mereka akhirnya pindah secara permanen untuk bergabung ke selatan. Nah, kalau sekarang misalnya kan yang dua suku di selatan kan. Nah, yang 10 suku di utara itu ya berarti 12 dikurangi 2 ya. Kira-kira begitu. Ya, yang 2 itu kan anaknya Yusuf ya. Yang 2 itu kan Manasye Efraim. Jadi sebetulnya dengan anaknya Yusuf jadi 13 kan, kalau misalnya ditambahin Lewi kan jadi 13 kan. Yang utara ya. Bukan seluruhnya, seluruh sukunya. Total keseluruhan. Iya. Ini nggak sesusah ngitung konstruksi, makanya kan saya selalu ngomong di grup bahwa kalau kita ngajar kan gampang. Milik siapa punya siapa punya. Ini kan harusnya bisa tadi Ane ngajar. Oh, ini miliknya sini, tapi kan dijelaskan dulu. Oh, ini sampai ini pindah. Nah, orang-orang kan pengen dapat konklusinya 2 gitu kan, padahal prosesnya diabaikan. Nah, itulah yang terjadi. Silakan Lukas Andi Susilo. Wah, ini. Ya, makasih. Iya, terima kasih Pak Joko. Ada pertanyaan lagi di kolom chat ke Anda dari Pak Filipus atau Bro Filipus ya.
pertanyaan gini, maaf, apakah sampai sekarang bangsa Israel tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus? Jadi apakah bangsa Israel menerima PB sedang mereka tidak percaya Tuhan Yesus? Begitu Kak pertanyaannya. Enggak, orang Yahudi tetap beragama Yahudi, tapi orang Israel sendiri, negara Israel sendiri sekarang kan negara sekuler ya, jadi yang ateis juga banyak di sana ya. Bahkan Tel Aviv itu kan jadi ibu kota LGBT gitu. Jadi orang ateis banyak, orang-orang Yahudi yang ortodoks tetap dipelihara, digaji oleh negara. Orang-orang kalau pernah lihat tuh yang topinya hitam, Yang terus apa? Yang perintil-perintil di sini, merintir-merintir, jenggotan. jabatan, bajunya hitam. Nah, itu adalah orang-orang Yahudi ortodoks dan mereka digaji sama negara. Kembalikan, yang satu pakai daster putih, yang satu pakai daster hitam. Iya, itu ormasnya itu ya, tapi itu digaji sama negara. Nah, mereka itu tetap beragama Yahudi, Yudaisme. Bukan Kristen. Mereka sangat membenci kekristenan karena orang Kristen itu dianggap musyrik, mentuhankan manusia. Jadi mereka nggak menerima perjanjian baru, enggak. Mereka juga nggak mau loh, itu enggak. karena apa namanya, istilahnya Alkitab mereka disebut, Alkitab mereka disebut perjanjian lama. Ngamuk Nggak mereka. mau, bukan. Itu orang Kristen yang nyebut. Kitab mereka tetap tanah, Taurat, Jangan pernah Nevi'im, ngomong, Ketuvim. jangan pernah ngomong Old Testament di sana. Kalau nggak mau diludahi. Dia pasti marah ngomong Old Testament. Terus kita katakan this is the New Testament. Nggak bisa. Kalau di sana nyebut New Testament, itu cari gara-gara. Ya. Saya itu pertama pergi ke sana ya, pertama kali pergi ke sana belum ngerti budayanya, terus sok-sokan ya bisa belajar huruf Ibrani. Betul, gitu ya. Iya. Terus saya itu ngelihat huruf Yahweh dan Kados gitu ya, di itu loh apa kayak replikanya topi imam gitu di museumnya apa itu yang mereplika benda-benda bait suci. Terus saya tuh dengan sok tahu gitu ya, dengan bangga saya bisa baca huruf Yahudi. Saya bilang, oh ini Kados, ini Yahweh. Dan melototlah orang Israel sama saya karena saya nyebut Yahweh. Haram. Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Adonai, Hashem. Orang Indonesia tuh sakti-sakti loh. Ya. Yahweh gitu. Coba bayangin ya, kalau kan ada sisi di mana bisa melihat Dome of Rock ya, dari sisi Bukit Zaitun. Orang Indonesia tuh angkat tangan sambil main gitar. Yahweh, Yahweh, Kados, Kados. Itu orang-orang Yahudi bisa melotot semua, saudara. Yang ortodoks itu loh, yang keriting-keriting ini, yang bajunya hitam-hitam, topinya bulat itu, nah itu. Makanya mereka nggak pernah. Berarti janji Tuhan itu bagaimana dalam perjanjian lama? Maksudnya bukankah bangsa Israel itu bangsa pilihan gitu loh? Bangsa pilihan, tetapi bangsa pilihan mereka pernah dibuang. Mereka sampai terbuang dari tempat yang mereka sudah disediakan. Boleh Kak Sony saya share ini ya? Boleh, silakan. Jadi di Keluaran 19, nah ini ya. Keluaran 19 ya. Ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan sungguh-sungguh ya berpegang pada perjanjianku. Jadi ada perjanjian. Nah, perjanjian itu kan kalau kita buat perjanjian ya, saya misalnya mau pinjam duit ke bank. Kan bank bikin klausul kan, ini perjanjiannya, setuju nggak? Nah, kalau dua-dua setuju, saya tanda tangan, bank juga tanda tangan gitu kan. Nah, itu perjanjian, jual beli rumah. Oh, kalau harganya segini, jadi perjanjian itu kan, atau pernikahan, ya kan? Pernikahan juga kan tanda tangan surat nikah sama-sama kan ya, Lukas ya? dua orang kan yang tanda tangan. Nah, itu perjanjian itu kan pasti dua pihak. Nah, dari Tuhan berjanji akan membuat Israel harta kesayangan Tuhan. Ya, Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, harta kesayangan Tuhan. Tetapi dari pihak orang Israel, mereka harus mendengarkan, setia kepada firman dan berpegang kepada perjanjian. Jadi dari Tuhan ini yang harus dilakukan, dari orang Israel itu yang harus dilakukan. Nah, masalahnya kemudian, tadi kita lihat bahwa di kitab Ibrani perjanjian itu sudah diingkari. Dan kenyataannya memang ketika mereka mengingkari perjanjian itu,
misalnya di Ulangan 28. Nah, ya ini ya. Di Ulangan 28 ini dikatakan mulai ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu, ya, bla 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 gitu ya. Diberkatilah engkau di sini ya. Ini kan orang Kristen kan hafal ya berkat ini ya biasanya ya. Padahal ini berkat untuk orang Israel. Berkatilah engkau di kota, diberkatilah di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Padahal disuruh punya anak lagi nggak mau gitu kan. Nah, jadi ini sudah hafal orang Kristen. Padahal ini berkat untuk orang Israel. Nah, kalau mereka mendengarkan dan setia kepada perintahnya, tapi juga ada ancaman. Nah, ada ancaman juga kan? Nggak boleh diabaikan. Ya, nggak boleh diabaikan. Ya, bahwa kalau mereka tidak setia, sebentar mana ya? Nah ini, 28 ayat 15 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini datang kepadamu. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, ya. Jadi mereka akan dibuang, mereka akan menjadi bangsa jajahan, mereka bahkan dibuang dari tanah yang diberikan kepada mereka. Dan itu semua sudah terjadi. Mulai dari orang Israel dibuang ke Asyur, kemudian orang Yehuda dibuang ke Babel. Bait suci diruntuhkan. Dan bait suci diruntuhkan. Masalahnya orang yang dibuang ke Asyur itu tidak boleh kembali lagi. Tapi yang dibuang ke Babel boleh kembali, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan tanah itu kembali. Dan ketika perjanjian itu diperbarui, perjanjian yang baru adalah berdasarkan pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bagi segala bangsa. Nah, orang Israel tidak menerima perjanjian itu. Tuhan sudah membuat perjanjian yang baru, karena perjanjian yang lama mereka ingkari. Tuhan sudah membuat perjanjian yang baru di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak terima perjanjian itu. Dan ternyata perjanjian itu juga perjanjian untuk segala bangsa di dunia ini. Dan yang dijanjikan bukan Kanaan di Palestina, tetapi Kanaan surgawi. Itu adalah inti dari perjanjian yang baru. Nah, kita nggak usah lagi ribut soal tanah Palestina. Jadi perjanjian lama seperti yang di perjanjian lama bahwa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan sudah mentah ya, sudah dibuang dengan Tuhan, bukan menjadi bangsa pilihan lagi. Ya, karena diingkari oleh orang Israel. Perjanjian itu diingkari, dilanggar sendiri oleh orang Israel. Kan berkat dan kutuk. Ada berkat kalau nurut, ada kutuk karena mereka sendiri yang bandel kan. Nah, makanya berkatnya berkat materi. Nah, berkatnya materi. Beda sama orang-orang perjanjian baru. Nah, karena mereka tidak nurut, ya digebuk. Kenapa? Kita ngelihat. Kalau kita harusnya mencium aroma bagaimana tegasnya Tuhan adalah ketika mereka, bangsa pilihan ini, keluar dari tanah Mesir. Pertanyaannya, janji Tuhan loh kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang masuk ke tanah Kanaan, siapa? Apakah yang Tuhan janjikan? Tidak. Ya, mereka adalah generasi baru. Ya, generasi lamanya itu hanya Yosua sama Kaleb. Sementara yang lain sudah mati semua karena ketidaktaatan bangsa pilihan. Tetapi Tuhan punya ketegasan di situ. Dan itu refleksi betul untuk orang-orang Kristen gitu loh. Walaupun kita disebut anak-anak Allah, tentu dengan perjuangan, ya. Kalau kita nggak taat, kita bisa saja tidak masuk ke Yerusalem. Itu refleksinya. Ada lagi ini dari Kak Yohan ya. Keberadaan Hamas dan Fatah ini mewakili keturunan Arab di Palestina. Karena yang disebut bahwa keturunan Arab di Palestina ini yang digiring ke arah perang agama dari yang orang Indonesia kebanyakan ya. Tapi realita negara Arab pun dulu meninggalkan keberadaan mereka di Palestina. Nah, Kak Yohanin menyamakan mereka dengan orang aborigin atau orang Amerika yang dibuang ke benua Australia. Bedanya orang aborigin tidak suka berontak. Atau suku Indian yang di Amerika sama orang Inggris di benua Amerika. Ini analogi yang sama atau tidak ya, Kak Ana? Sedikit berbeda. Nah, yang pertama gini, Hamas dan Fatah itu adalah partai, ya. Jadi Hamas itu yang garis keras dan kebanyakan tinggal di daerah Gaza, di daerah sebelah barat.
Sedangkan Fatah itu di daerah sebelah timur ya, tepi Sungai Yordan gitu ya, banyakkan di situ. Nah, yang sekarang yang sering melakukan provokasi itu adalah Hamas gitu. Sementara Fatah itu lebih damai. Kalau yang lebih lunak itu misalnya Fatah. Fatah itu mau hidup berdampingan. Nah, orang Israel juga ada yang pandangannya partai-partai yang pandangannya tuh moderat, bisa bersama-sama, tapi ada yang sangat-sangat garis keras gitu, tidak mau ada negara Palestina sama sekali. Tapi ada yang moderat, mau hidup berdampingan. Nah, di orang Palestina juga begitu. Yang Hamas ini garis keras, nggak mau sama sekali ada orang Israel, negara Israel berdiri. Pokoknya berjanji, bersumpah menghabisi orang Israel gitu. Makanya seringkali Hamas ini disebut teroris oleh orang Amerika. Saya Nah, tambah ya karena ya, saya ya. tambah ya. Jadi gini, karena saya pernah diundang oleh pemerintahan Palestina di sana, saya jelas tahu ya bahwa gini, pemimpinnya Fatah itu Mahmud Abbas sampai sekarang. Dulu pemimpinnya Fatah itu adalah Yasser Arafat ya. Nah, itu tinggalnya di mana? Ramallah. Ibu kotanya mereka gitu loh. Kalau Bapak Ibu lihat petanya ke Anda tadi, Gaza itu sebelah sana. Ya, sebelah ujung sana, beda berseberangan. Dan kalau mereka mau mengunjungi kota-kota, mau nggak mau mereka mesti lewat Israel. Gitu loh. Nah, pemimpinnya siapa namanya? Pemimpin Hamas itu tinggal di mana? Bukan di Ramallah. Tinggalnya di Qatar. Gitu loh. Nah, kita ngelihat ya, Gaza coba lihat. Coba perhatikan Gaza. Kalau Gazanya tinggal di mana? Coba lihat daerahnya beda, Saudara, ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan kenapa pemimpinnya Hamas ya, pemimpin Hamas namanya Haniyeh. Pemimpinnya Hamas itu Haniyeh, tinggalnya di mana? Tinggalnya di Qatar. Punya jet pribadi, punya tempat mewah, punya harta yang nggak karu-karuan, tinggalnya di 2 tempat, kalau nggak Qatar, Turki. Dan itu bukan hanya itu, tinggalnya di mansion. Bedakan sama Mahmud Abbas. Makanya Mahmud Abbas marah sekali ketika serangan 5.000 roket pada tanggal 7 Oktober. Sebenarnya kalau dikatakan ini apakah peperangan yang direncanakan? Betul, direncanakan. Makanya serangannya itu betul-betul direncanakan, bukan serangan perlawanan. Jadi sebenarnya kalau kita mau katakan bahwa sebenarnya Israel merespon, tetapi kita ngelihat ya Gaza itu betul-betul di bumi hanguskan, diratakan. Perhatikan yang bagian ini. Kenapa? Karena serangan selalu dari sana. Jadi dia meminimalisir potensi untuk diserang kembali. Itu pendapatnya, meminimalisir serangan kembali. Sebenarnya kalau dilihat dari pemimpin Fatah tinggal di Ramallah, tapi pemimpinnya Hamas tinggalnya di Qatar dengan Turki, bergelimangan harta. Jadi kalau orang-orang tersebut ada di perempatan nyumbang itu memberi sumbangan itu tidak masuk ke Palestina. Itu sudah jadi isu pertama kali ketika saya ketemu dengan duta besar yang lama, Pak Faris, dan ngobrol, dia bilang ya, Pak Faris berkata gini, tidak ada sumbangan yang masuk yang orang berkata ini nyumbang untuk Palestina. Karena untuk nyumbang ke Palestina harus lewat kedutaan besar. Waktu itu masih pemimpin daerah otoritas Palestina waktu saya diundang. Nah, waktu itu Pak Faris berkata 2 hal. Waktu itu ya, dia berkata yang nyumbang masuk ke Indonesia itu 2 organisasi yang resmi. 1 PMI disampaikan sendiri oleh Pak Yusuf Kalla. Ya, makanya Mercy ya. Mercy itu adalah karena mereka nggak mau pakai lambang salib, mereka alergi dengan salib ya, palang merah Red Cross Internasional, maka digantilah dengan bulan sabit merah ya. Itu Mercy ya. Rumah sakit Indonesia yang ada di sana didirikan oleh Mercy. Dari mana? Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Makanya rumah sakitnya itu. Perhatikan yang kedua ya. Organisasi kedua yang nyumbang ya Palestina pada saat itu adalah selain Red Cross, selain Palang Merah adalah PGI. Nah, makanya kalau saya nggak diundang oleh
oleh apa namanya pemerintah Palestina untuk ke sana, saya enggak tahu. Oke, lanjut ini pertanyaannya. Ini beda ya dengan pendudukan orang Eropa Amerika. di Amerika ya, Inggris dengan Perancis di Amerika gitu. Karena orang Amerika tidak memiliki histori. Orang Eropa tidak memiliki histori di benua Amerika. Nah, kalau orang Israel merasa mereka memiliki histori berdasarkan kitab suci gitu. Ya. Nah, apakah ini perang agama? Enggak, ini bukan perang agama, ini perang wilayah. Oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang negara-negara Arab sendiri tidak ngebelain Palestina kok. Karena bukan perang agama, perang wilayah. Mereka sendiri ketika sekarang ini ketika Israel terus-menerus membombardir Gaza, itu Mesir menutup perbatasannya. Pengungsi Gaza nggak bisa pindah ke Mesir. Menutup mereka, ya. Karena ini yang paling akhir adalah pertemuan Arab yang terakhir, Liga Arab ketemu untuk memblokade supaya minyak tidak masuk ke Israel. Terka, ya, hanya satu negara yang setuju, semua negara tidak setuju. Jadi masih jual minyak ke Israel. Kenapa? Karena sebelum perang, Arab Saudi semuanya shake hand untuk kerjasama. Udah jam 9, ya udah kita udah jam 9 pembicaraannya menarik. Sudah ya? Ya kita berdoa dan sekaligus saya tutup ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk paparan yang membuat kami menghormati Tuhan. Menghormati pilihan Tuhan untuk hidup kami. Kami tidak mau hidup sia-sia seperti ketika Engkau memilih bangsa Israel. Bangsa Israel itu menyia-nyiakan pilihan atas hidup mereka. Terima kasih untuk kami belajar kebenaran yang melihat bagaimana di dalam cinta kasih-Mu ada ketegasan yang luar biasa. Kami berdoa untuk Yulianti yang terbaring di rumah sakit dan kabarnya besok diizinkan keluar. Kami berdoa buat mertuanya Roland yang saat ini sedang diperiksakan di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka yang alami kelemahan fisik. Kami berdoa juga mereka yang sedang berjuang untuk masalah ekonomi. Kalau Tuhan izinkan, tentu Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu, kalau ini mendatangkan kebaikan, maka kami berkata, terpujilah Tuhan. Kami minta kesembuhan untuk Yulianti. Kami minta pemulihan untuk mertuanya Roland. Pada akhirnya kami terima berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.